I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all. Hai, halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Murad sayang. Oh teman-teman, hari ini aku tuh mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber aku semua ya, yang tanya katanya, Kak Amora kalau kerja di Hongkong itu katanya apakah bisa sholat dan bisa memakai hijab, jadi seperti itu ya. Dan bagaimanakah dengan makanannya katanya, karena kita itu kan orang muslim ya teman-teman ya. Tentunya tidak memakan daging babi, karena saya sendiri juga tidak memakan daging babi ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah majikan aku ngerti ya, dan karena mereka juga ngerti ya, maksudnya itu kebanyakan orang Indonesia itu orang muslim, jadi seperti itu ya. Dan mereka juga sudah tahu ya, saat mereka melihat tata kita itu kan di situ kan ada regionnya ya, religion atau region sih maksudnya itu agamanya gitu ya, agamanya itu kan muslim, jadi mereka tahu kalau orang muslim itu tidak memakan daging babi teman-teman. Biasanya sih orang Hongkong itu sudah mengerti ya sama orang Indonesia gitu, beda dengan orang Filipina, jadi seperti itu ya. Nah sekarang hari ini aku tuh kebetulan lagi ngantar si pesek ya, biasa ya les musik kalau hari Sabtu itu ya teman-teman. Ini cuacanya juga sangat mendung ya, mungkin mau turun hujan ini ya teman-teman. Kalau hujan nanti aku mau masuk aja lah. Ini makanya aku ngomongnya cepet-cepet saja, takut hujan ya teman-teman ya. Padahal sih sangat enak sekali duduk di sini ya, nyaman gitu ya. Ini tuh di taman ya. Nah sekelilingnya seperti ini. Biasanya aku bawa Silo, cuman hari ini enggak. Kalau ada Silo biasanya dia main di sini ya. Nah kebetulan hari ini juga hari ketiga di bulan Ramadan ya. Semoga teman-teman semua atau umat muslim di seluruh dunia dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berpuasa ya. Pokoknya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa kita ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, dan semoga kita selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan umur yang panjang, amin. Nah jadi gini ya teman-teman ya, di Hongkong itu kalau aku sendiri sebetulnya sini tergantung majikan juga sih ya. Kalau aku sendiri, majikan aku sendiri, jadi seperti ini ya, majikan aku itu mengizinkan aku sholat dan boleh berhijab juga. Soalnya pas waktu aku pertama datang ke sini ya di Hongkong gitu ya, di rumah mereka gitu. Terus waktu itu aku tuh masih ingat ya, waktu itu aku diajak jalan-jalan keluar makan malam ya. Terus aku juga sama bos aku ya, dua-duanya gitu, yang cewek dan cowok. Dan waktu itu si peseknya juga masih kecil banget, masih bayi ya, aku tuh masih inget ya. Dan waktu itu ada rombongan orang Indonesia ini ya teman-teman. Kayaknya sih mereka ini apa ya, kayak yang sedang traveling gitu ya kan, sedang jalan-jalan di Hongkong gitu ya. Nah terus majikan aku tuh nanya, katanya itu orang Indonesia ya, soalnya mereka itu kan berhijab semua gitu ya, ceweknya itu. Nah terus aku bilang iya, aku bilang gitu kan. Nah terus majikan aku tuh ngomong, katanya kamu boleh berhijab seperti mereka katanya. Oh iya, aku bilang makasih, nggak apa-apa, aku bilang gitu ya. Aku tuh bersyukur sekali ya, nggak apa-apa katanya, aku tuh seneng kok katanya sama orang Indonesia. Kalau bos aku yang laki-laki ya guys ya, dia itu lebih suka sama pembantu orang Indonesia ya. Dia bilang katanya karena mereka muslim gitu, orang Indonesia itu muslim, terus orangnya juga baik-baik katanya, ngomongnya itu katanya lemah lembut gimana gitu ya kan, padahal sih ya tergantung orangnya juga. Terus aku tuh bilang sama bos aku, iya, aku bilang nggak apa-apa, terima kasih gitu ya. Terus kalau kamu mau sholat katanya sholat aja nggak apa-apa gitu ya. Dan alhamdulillah aku tuh di sini tuh bisa sholat, bisa puasa, terus bisa berhijab juga ya teman-teman sebetulnya sih. Cuman aku tuh memang seperti yang kalian lihat sendiri, aku belum terlalu gimana ya kalau untuk berhijab itu, belum terbiasa gitu ya. Jadi aku masih kadang-kadang saja sih, kalau pengen berhijab ya aku berhijab, jadi seperti itu. Kalau enggak ya enggak, ya gitulah pokoknya.
tapi punya sih aku tuh hijab, terus kayak baju-baju gamis, baju-baju panjang juga, cuman aku tuh memang sangat jarang makanya ya teman-teman. Tapi pun berarti aku nggak berhijab terus aku nggak baik ya teman-teman, jangan begitu ya. Orang baik itu nggak harus dilihat dari hijabnya atau apanya ya, tapi dari hatinya, seperti itu ya. Kalau memang dasarnya kita baik itu ya nggak harus berhijab juga nggak apa-apa, yang penting kita kan apa sih, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, terus bisa melakukan puasa, terus ibadahnya baik, sikapnya baik, jadi seperti itu. Oh gerimis guys, masuk ya, aku cari tempat di dalam ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, pokoknya tergantung majikan kita juga sih ya. Tapi alhamdulillah kalau aku pribadi sendiri sih, majikan aku sangat baik dan bebas ya, apapun yang apapun yang aku inginkan gitu, mereka itu mengizinkan, jadi seperti itu ya. Tuh lihat guys, mendungnya ya Allah, gelap banget, gelap. Ini tuh tempatnya juga di pinggir laut ya. Aku mau cari tempat lain guys. Mendung ini, gerimis, hujan guys. Ini tempatnya sangat bagus ya. Tuh mendung banget. Tuh cuaca. Ini apa ya? Duduk ya, petir gitu. Hujan guys. Okay. This one 23 eh. Indah sekali. Okay. Inside. Thank you. Halo guys, videonya aku lanjutin di dalam rumah aja ya. Selamat malam buat semuanya. Nah sekarang aku tuh baru selesai buka puasa ya, dan sudah selesai semua nyuci piring ini tuh dan lain-lain ya. Dan sekarang aku tuh baru masuk ke kamar. Sekarang sudah jam 9:30 lebih ya. Aku sekarang lagi nunggu nih Sailu masuk ke kamar ya. Dan ada waktu sebentar aku lanjutin video yang tadi ya. Soalnya tadi itu hujan deras banget loh ya teman-teman ya. Hujan deras terus dibarengin sama petir dan wuduk itu gede-gede banget gitu ya. Takut banget aku tuh sama suara, terus anginnya tuh kencang banget. Jadi aku tuh duduk aja di ruang tunggu sambil menunggu besok selesai lesnya. Dan selesai les aku tuh langsung pulang ya. Dan ini tangan kanan aku tuh gandengan tangan sama pesek gitu, yang kiri ini tuh megang payung sama tas juga di sini ditenteng gitu. Jadi aku tuh sangat repot ya. Itu tadi payung aja sampai mau mabur gitu ya. Jadi gini gituin gitu payungnya itu. Sampai aku tuh sama pesek itu takut banget. Terus bos aku juga SMS gitu ya di WhatsApp gitu ya. Kamu bawa payung enggak? Katanya hujan besar sekali. Iya aku bilang bawa, cuman kecil gitu. Ya udah katanya nggak apa-apa. Tapi untungnya tadi itu pas pulang tuh nggak terlalu besar, jadi sedang gitu ya hujannya gitu. Dan begitu pulang ke rumah aku langsung suruh si pesek tidur, dan setelah itu bangun mandi, dan aku juga sibuk masak. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan sekarang baru selesai. Oke ya teman-teman, aku tuh langsung saja ngelanjutin obrolan yang tadi itu ya. Jadi intinya sih gini ya, kalau setahu aku sih orang Hongkong itu sudah pada tahu ya kalau kita orang Indonesia itu orang muslim. Jadi kita itu nggak memakan daging babi ya, dan mereka itu kebanyakannya sih mengizinkan kita untuk berhijab dan sholat juga, bahkan puasa juga loh ya teman-teman. Karena aku sendiri juga alhamdulillah ya diizinkan sholat, berhijab, dan puasa. Bahkan aku sendiri ini setiap tahun tuh alhamdulillah bisa melaksanakan puasa ya. Dan mereka itu ngerti loh ya teman-teman, tapi mereka juga sangat khawatir dan keadaan kita atau kesehatan kita gitu. Katanya aduh kata puasa gimana, katanya masa katanya sampai nggak minum nggak makan gitu ya kan. Mereka itu sangat ketakutan.
Terus aku bilang, ih jangan takut, aku bilang memang seperti itu kok, kita orang muslim itu di seluruh dunia itu seperti itu, kata aku kan gitu ya, bukan hanya aku sendiri, jadi seperti itu ya, udah nggak usah takut. Apalagi mamanya si tuan aku tuh, dia itu sangat ketakutan, nanti takutnya itu katanya mati atau enggak, katanya gitu dia kan. Aku bilang, ih jangan berpikiran seperti itu, enggak lah, aku bilang udah biasa, malah puasa itu sehat kok, dapat pahala banyak, saya bilang gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi ada juga sih mungkin ya, mungkin beberapa majikan yang nggak tahu gitu dan tidak mengizinkan gitu. Tapi jika teman-teman ingin sholat, ingin puasa dan tidak memakan daging babi, teman-teman juga boleh sih ya kasih tahu aja ke majikannya, barangkali saja mereka nggak tahu. Jadi kita alangkah baiknya ngomong ya, kalau nggak ngomong mereka mana tahu gitu ya kan. Jadi teman-teman ngobrol saja langsung ke majikannya, saya ingin sholat, saya bolehkah izinkan saya untuk sholat dan puasa gitu ya kan. Toh sholat itu cuman beberapa menit saja kok, jadi seperti itu ya, karena saya itu orang muslim gitu ya. Untuk makanannya sendiri nih kalau masak gitu ya, soalnya ini ada juga yang tanya, kak terus kalau masak gimana ini kak, tanya yang misalkan masak daging babi apakah perlu dicicip, kan saya nggak makan daging babi katanya. Oke banget ya teman-teman. Jadi gini ya, kalau aku sendiri sih gini ya, aku juga nggak mau makan daging babi, tapi aku bisa memasaknya. Jadi aku tuh hampir setiap hari ya masak daging babi ya. Untuk anak-anak sih seringnya, kalau bos aku sendiri jarang, mereka itu seringnya makan steak atau seafood dan lain-lain, jadi seperti itu ya. Jadi untuk daging babi ini untuk pesak sama si Silo saja ya, aku tuh masak setiap hari ya. Tapi aku tuh kayak bumbunya apanya gitu ya, ya dikira-kira aja, misalkan dagingnya seberapa, bumbunya seberapa, jadi dikira-kira saja lah gitu ya, nggak usah dicicip juga nggak apa-apa kok. Toh aku juga nggak pernah nyicip gitu, soalnya kan itu kan daging babi, jadi nggak harus dicicip ya teman-teman ya, pokoknya dikira-kira sendiri saja lah gitu loh. Jadi kadang kita juga boleh tanya ke anak majikan atau ke majikan gimana rasanya, enak, nggak boleh tanya loh teman-teman, aku juga seperti itu. Jadi kadang aku kan masak daging babi untuk majikan gitu ya, waktu dulu itu masih baru, gimana rasanya bos, aku bilang gitu kan, enak enggak ya, soalnya aku kan nggak nyicip, aku bilang gitu. Enak katanya, pas apa sih rasanya, jadi seperti itu ya. Atau teman-teman juga bisa tanyakan langsung ke anak-anaknya, gimana rasanya gitu, masakan aku enak atau enggak gitu, rasanya pas atau enggaknya, jadi seperti itu ya teman-temannya. Nah terus kalau misalkan untuk makan di luar gitu ya, kadang kan kita tuh suka diajak ya sama bos kita gitu ya, makan di restoran gitu ya, atau di luar ya kan, kadang gitu ya, soalnya aku juga sering seperti itu sih. Nah kalau teman-teman yang masih baru, terus kadang kan belum tahu nih, belum bisa membedakan juga mana yang daging babi dan mana yang daging sapi, jadi teman-teman boleh tanya langsung ya teman-teman, ini daging apa gitu ya kan, misalkan oh ini daging babi, ya udah teman-teman nggak usah dimakan daging itunya. Misalkan di situ kan pastilah banyak pilihannya, ada seafood, ada daging sapi, terus ada ayam, ya udah teman-teman pilih aja ayamnya atau daging sapinya atau apa pokoknya gitulah, atau sayur gitu ya kan, biasanya orang sini gitu kok, menunya sangat banyak di mejanya ya. Jadi jangan takut ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, nggak apa, tanya saja, jangan malu-malu ya, dan jangan takut. Orang sini tuh baik kok kalau kita yang ngomong, yang penting ngomong ya, jangan diem saja. Kalau diem saja mereka nggak bakalan tahu nantinya ya. Nah untuk berhijab sendiri sih, kenapa mungkin teman-teman tuh berpikirannya gini, kenapa Kak Amoro itu padahal diizinkan berhijab tapi nggak berhijab ya kan. Aku kan tiap bikin video nggak berhijab ya teman-teman. Ya sebetulnya sih aku sendiri juga pengen ya, kayak seperti teman-teman yang lainnya yang sudah berhijab gitu ya, di dalam rumah maupun keluar gitu. Tapi jujur ya, kalau aku sendiri sebetulnya sih pengen, cuman mungkin belum saja kali ya, mungkin nanti ya teman-teman doakan saja, semoga aku bisa seperti teman-teman yang lain gitu ya, yang berhijab di rumah juga dan keluar rumah juga dan seterusnya lah pokoknya ya. Jadi seperti itu, doakan saja ya teman-teman ya.
Dan sampai di sini dulu video aku hari ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin kerja ke Hong Kong ya. Dan saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan majikan yang sangat baik dan bisa mengizinkan kita untuk sholat dan berpuasa dan berhijab dan mengerti tentang apa yang kita inginkan gitu loh ya. Jadi biar kita juga betah di sini gitu ya, dan pulang sukses, pulang membawa kesuksesan ya. Karena pada dasarnya kita ini sama-sama butuh ya. Bos juga butuh kita juga butuh bos ya. Si bos mungkin butuh sama tenaga kita butuh uangnya. Jadi seperti itu ya. Maaf ya teman-teman, ini suara aku agak serak-serak soalnya gimana ya, mungkin kekurangan tidur atau apa gitu ya. Aku tuh padahal kalau ini ya bangun malam gitu, kalau sahur itu suka males sih kadang. Jadi aku tuh paling kalau sahur itu paling makan roti terus minum gitu. Yang penting aku tuh minum. Aku tuh orangnya nggak terlalu suka minum es ya. Jadi yang terpenting itu minum air, makan nasi, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Selamat malam. Bye-bye. Dan jangan lupa ikutin terus vlognya ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mensupport aku. Minta doanya saya ya teman-teman ya, semoga aku tuh bisa berhijab untuk seterusnya ya, dan bisa memakai baju yang panjang-panjang gitu. Sebetulnya ini tuh aku tuh pakai baju yang mau tidur ini tuh santai ya, baju santai ini tuh ya teman-teman ya. Jadi ya beginilah, sekarang Hong Kong itu sudah memasuki musim panas. Jadi musim dinginnya sudah berakhir ya, ini tuh sudah memasuki musim panas. Jadi aku juga sudah nyalain AC ini tidurnya, jadi biar enggak panas ya. Sudah mulai musim panas ya pokoknya ya teman-teman ya.